Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Jadi di sini dengan Ibu Messi Aryani, kali ini kita akan belajar membahas tentang peran globalisasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Globalisasi mampu memberikan banyak dampak positif terhadap pendidikan yang membuat kemampuan sumber daya pendidik menjadi berkembang lebih pesat lagi. Globalisasi pendidikan dapat menjawab kebutuhan akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi, pendidikan diharapkan dapat bersaing. Nah, contoh dari globalisasi di bidang pendidikan adalah pertukaran pelajar antar negara, bahkan melakukan metode pembelajaran ceramah di dalam pendidikan di dalam era globalisasi. Sekarang ini ialah pada era globalisasi saat ini, pendidikan merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di dalam kehidupan manusia, pendidikan sangat berpengaruh dan memiliki faktor-faktor penting yang mendasar untuk berorientasi ke masa depan. Tantangan pendidikan di era globalisasi saat ini ialah globalisasi dapat menghasilkan output berkualitas. Output pendidikan harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran globalisasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan globalisasi memberikan dampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu untuk itu globalisasi memberikan kemudian sehingga siswa dapat belajar budaya-budaya negara yang lain. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi bagi bidang pendidikan ialah 1. Kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Yang kedua, dampak positif globalisasi. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan adalah mudahnya mengakses informasi pendidikan. Internet juga memberikan kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar. Katakanlah hadirnya situs-situs yang menyediakan buku dalam bentuk digital yang diunduh dan dijadikan referensi, atau ini bisa diunduh dan langsung dibaca tanpa harus mencetaknya terlebih dahulu, sehingga bisa menghemat pemakaian kertas. 2. Meningkatkan kualitasnya penduduk. Kemudahan dalam mengakses informasi pendidik secara langsung bisa meningkatkan kualitas dari tenaga pendidik. Kemudahan di era globalisasi ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh guru, karena saat ini guru bisa leluasa melihat tren pembelajaran di dunia, serta mencari referensi dari negara termaju di dunia yang berguna dalam proses belajar mengajar. Dengan memaksimalkan teknologi dan informasi di era globalisasi, kualitas pengajar akan terus meningkat. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan. Metode pembelajaran yang awalnya bersifat sederhana, kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih ternyata memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai contoh, pada zaman dahulu seorang guru harus menulis di papan tulis dengan menggunakan kapur. Kini dengan adanya teknologi, guru bisa memanfaatkan komputer dan internet untuk menggabungkan tulisan, gambar, suara, video, bahkan film untuk mempermudah dalam penyampaian ilmu, termasuk dalam pengajaran ilmu klimatologi. 4. Mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Perkembangan iptek pada era globalisasi bagi sebuah instansi pendidikan bisa dimanfaatkan untuk mendorong siswa-siswanya agar bisa menciptakan suatu karya yang inovatif. Sistem pembelajaran tradisional yang hanya bersifat satu arah agaknya dapat menghambat perkembangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran baru seperti orientasi yang nantinya bisa merangsang daya pikir siswa dan juga meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Dampak negatif globalisasi berikut ini adalah
beberapa dampak negatif yang ditimbulkan itu diperlukan metode pembelajaran baru seperti metode studi yang nantinya bisa merangsang daya pikir siswa dan juga meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Dampak negatif globalisasi berikut ini adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi bagi dunia pendidikan. Satu, menurunnya kualitas moral siswa. Dampak buruk dari adanya globalisasi bagi dunia pendidikan adalah menurunnya kualitas moral para siswa. Informasi di internet dapat diakses secara leluasa sangat rawan dalam mempengaruhi moral siswa. Sebagai contoh, situs-situs yang berbau pornografi serta adanya foto dan video yang tidak pantas sangat mudah diakses dan merajalela di media sosial tanpa adanya preferensi. Adanya konten-konten yang tidak baik tersebut bisa mempengaruhi secara tidak langsung agar moral siswa tidak semakin rusak, bahkan tidak dipermalukan kontrol dan perhatian dari orang tua siswa, guru, dan negara. 2. Meningkatkan kesenjangan sosial. Dampak buruk selanjutnya adalah meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Metode pendidikan berbasis teknologi bisa menjadi kesempatan bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendidikannya. Namun, nyatanya kemajuan teknologi dan informasi diperlukan kesiapan mental dan moral yang tentunya tidak sedikit di beberapa negara. Globalisasi dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Globalisasi terjadi dikarenakan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Banyaknya inovasi dan temuan dalam penelitian membuat banyaknya temuan baru yang membuat perubahan-perubahan yang bisa berdampak dan pada kehidupan yang budaya masyarakat global. Globalisasi menawarkan berbagai keseragaman yang memberikan beberapa kemudahan dengan kecanggihan teknologi yang ditawar. Siswa tentunya akan lebih cepat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Banyak guru di sekolah dasar yang usianya sudah masuk akan pensiun tidak bisa menggunakan perangkat teknologi modern dan sudah malas mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentunya guru di sekolah dasar bisa ketinggalan informasi pengetahuan yang intelektual. Bisa saja siswa justru yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih maju daripada gurunya. Kondisi hal tersebut sebaiknya tidak terjadi. Guru harus mau mengikuti perkembangan era globalisasi dengan terus belajar sepanjang hayat. Sudah menjadi tuntutan untuk semua masyarakat di dunia, yang diantaranya para peserta didik di sekolah dasar. Banyak siswa di sekolah dasar yang sudah mampu menggunakan HP, komputer, teknologi canggih, dan lainnya. Perkembangan teknologi yang serba cepat ini tentu akan berdampak pada perihal siswa sehari-hari. Guru harus mampu menyiapkan siswa menjadi manusia yang berkarakter, unggul sesuai dengan nilai-nilai luhur yang sudah ditawari kepada kita semua. Penanaman nilai karakter pada siswa di sekolah dasar sebagai suatu keharusan globalisasi berpengaruh pada pendidikan, dan begitu pula pendidikan akan membuat perkembangan era global semakin cepat. Banyaknya sekolah internasional yang ada di Indonesia merupakan contoh adanya keinginan dari masyarakat sekitar untuk bisa mendapatkan pendidikan yang berasal dari luar yang berada di Indonesia. Sekolah internasional yang ada di Indonesia memiliki dampak yang positif dan negatif. Mau tidak mau, guru dan siswa harus mengikuti arus perubahan yang berdampak pada bidang pendidikan. Guru dalam era global bukannya satu-satunya orang menjadi sumber belajar. Globalisasi merupakan sebuah proses hilangnya batasan antar masyarakat dunia. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, sangat banyak budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Baik budaya yang berdampak baik maupun budaya yang berdampak buruk bagi kehidupan Indonesia. Adanya globalisasi harus disertai dengan sikap bijaksana agar dapat bermanfaat dengan baik dan dapat menjadi pengetahuan yang berdampak positif pada kita. Karena pada hakikatnya
Yang namanya manusia itu memiliki kecenderungan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi.